Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. How are you today? I hope all of you are always happy and healthy. Okay, welcome to this new channel Pembelajar Kimia Cerdas untuk Bangsa. Nah, here I will introduce myself. My name is Yolanda. In this new channel Pembelajar Kimia, I will be your chemistry tutor to study, to learn, to share, to discuss. Everything is about chemistry. But today we will learn about the question that have type HOTS. Kira-kira ada yang tahu apa itu soal HOTS? Bagaimana tipe-tipe soal HOTS di bidang kimia? Tentunya di beberapa materi. Bagaimana soal HOTS itu? Ada yang tahu? Penasaran? Tetap stay tune di video ini ya. Oke, berbicara tentang soal HOTS, kita harus tahu HOTS itu adalah sebuah singkatan ya. Nah, kepanjangannya adalah Higher Order Thinking Skill, yang artinya, yang terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, karena berbicara tentang tingkatan berpikir, perlu kita tahu bahwa ada beberapa tingkatan berpikir yang telah disebutkan dalam taksonomi Bloom. Nah, apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom ini dikemukakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1965. Beliau mengemukakan ada 6 tingkatan berpikir yang meliputi, yang pertama ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. Ada 6 tingkatan berpikir. Nah, akan tetapi pada tahun 2001 sudah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Cradwell yang menghasilkan 6 tingkatan berpikir juga yang meliputi, yang pertama ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Jadi tingkatan taksonomi yang sudah direvisi ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan mempelajari setiap tingkatan berpikir dan apa saja contohnya ketika dia diaplikasikan pada soal-soal kimia. Oke, yang pertama tadi yang tingkatan berpikir yang pertama adalah remembering. Kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris artinya remember adalah apa teman-teman? Dalam bahasa Indonesianya mengingat. Nah, ketika pada tingkatan berpikir remembering ini, siswa dituntut untuk bisa mengingat materi yang sudah dipelajari pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemampuan mereka berarti yang dituntut adalah hafalan. Jadi ketika mereka mampu menghafal materi-materi sebelumnya, mereka bisa menjawab soal-soal tersebut. Nah, soal-soal kimia yang tipe tingkatan berpikir yang pertama ini, atau biasanya sih disebut C1. Contohnya seperti ini. Jelaskan teori atom menurut John Dalton. Jelaskan teori atom menurut Rutherford. Jelaskan teori asam basa menurut Arrhenius. Sehingga siswa tidak paham pun itu bisa menjawabnya. Karena apa? Karena mereka itu sudah mengingat, sudah menghafal sebelumnya. Jadi gitu. Jadi tingkatan berpikir yang pertama, ketika mereka bisa menghafalkan, itu sudah bisa menjawab soal tersebut. Oke, sekarang kita menuju ke tingkatan berpikir yang kedua. Tadi adalah understanding, artinya memahami. Jadi pada tingkatan berpikir yang kedua ini, bagaimana caranya siswa tersebut ketika menjawab soal, syaratnya harus paham materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi ada perbedaan ya, jika yang sebelumnya itu hanya menghafal, tapi yang kedua ini mereka meskipun menghafal, kalau tidak paham tidak bisa menjawab pertanyaannya. Nah, contoh soal kimia yang termasuk golongan tingkatan berpikir yang kedua atau C2 ini adalah, misalkan ada suatu data. Ada data ciri-ciri asam basa. Misalkan nomor 1
memiliki pH lebih dari 7. Nomor 2 dapat bereaksi dengan basa. Nomor 3 dapat memerahkan kertas lakmus. Dan nomor 4 dapat membirukan kertas lakmus. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri yang termasuk larutan basa. Berarti kan dari pernyataan 4 pernyataan yang saya sebutkan, di situ tidak hanya ciri-ciri larutan basa saja, tapi juga ada ciri-ciri larutan asam. Nah, ketika mereka sudah paham tentang ciri-ciri larutan asam dan ciri-ciri larutan basa, maka mereka pasti akan bisa membedakan mana yang termasuk karakteristik asam dan mana yang termasuk karakteristik basa. Begitu. Oke, sekarang ciri-ciri tingkatan berpikir yang ketiga. Tadi adalah applying. Applying artinya mengaplikasikan, menerapkan. Nah, karena dia tingkatan berpikir yang ketiga, maka biasanya disebut juga C3. Karena di sini tadi bunyinya menerapkan atau mengaplikasikan, kadang kan pada kimia atau pada pelajaran yang lainnya, baik biologi, fisika, sosiologi, sejarah, dan lain-lain, itu pasti kita belajar tentang konsep, prinsip, teori, hukum, ya kan? Nah, pada konsep, fakta, teori, hukum tersebut, itu kan dikemukakan oleh suatu ilmuwan atau suatu profesor yang dimana dia bisa diaplikasikan pada peristiwa-peristiwa tertentu di alam semesta ini, ya kan? Nah, ketika pada materi itu kan pasti sudah disebutkan contoh aplikasi dari hukum tersebut. Nah, ketika dalam soal misalkan si contohnya itu sudah diganti. Nah, apakah mereka bisa menggunakan konsep yang sudah dipelajari pada contoh yang baru? Nah, itulah tingkatan berpikir yang ketiga. Kalau pada kimia, contohnya misalkan di kimia itu ada yang namanya konsep mol. Konsep mol itu ada banyak rumusnya. Salah satunya itu N sama dengan M per MR. Nah, jika ada soal, misalkan diketahui terdapat senyawa karbon dioksida memiliki massa 44 gram. Hitunglah mol dari karbon dioksida. Nah, pastinya mereka harus memilih mana rumus mol yang harus digunakan, karena kan ada banyak, dan salah satunya adalah N sama dengan M per MR. Ketika mereka sudah bisa menggunakan rumus tersebut untuk menjawab soal tersebut, berarti mereka sudah paham dan bisa menerapkan tentang konsep mol. Itulah tingkatan berpikir yang ketiga. Oke, tingkatan berpikir yang keempat sekarang. Tingkatan berpikir yang keempat, apa? Ingat nggak teman-teman? Ingat nggak? Tingkatan berpikir yang keempat itu adalah analysis, menganalisis. Nah, ini sudah mulai tinggi lagi ya, jika pertama tadi kita sudah menghafal, terus memahami, habis itu menerapkan konsep. Sekarang kita harus bisa menganalisis. Nah, apa perbedaannya? Kalau menganalisis ini biasanya disajikan sebuah peristiwa, sebuah kasus, sebuah eksperimen, di mana itu kita perlu untuk menguraikan dari cerita tersebut atau fenomena yang telah disediakan dalam soal dalam menjadi komponen yang lebih jelas lagi. Jadi di situ ada cerita, ada alurnya. Nah, ketika kita bisa menguraikannya menjadi komponen-komponen yang lebih jelas, berarti kan otomatis kita bisa mengetahui maksudnya. Nah, ketika kita bisa mengetahui maksud soal tersebut, biasanya kita bisa mengetahui rumus apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan, untuk memecahkan masalah yang telah disediakan gitu. Contohnya kalau dalam kimia, pasti anak-anak yang belajar kimia itu sangat erat dan sangat familiar dengan apa yang disebut dengan stoikiometri. Nah, di stoikiometri itu ada yang namanya reaksi pembatas. Biasanya kalau soal tipe reaksi pembatas itu ada ceritanya. Misalkan ada sebuah senyawa amonia bereaksi dengan oksigen. Kemudian menghasilkan gas nitrogen monoksida dan H2O, misalkan gitu ya. Nah, ketika si amonia itu diketahui 5 gram dan gas oksigennya itu 15 gram, hitunglah massa nitrogen monoksida yang dihasilkan. Nah, itu sudah kompleks banget kan? Jadi kita harus menggunakan rumus apa, kita harus bagaimana, karena di situ sudah melibatkan reaksi dan konsep mol, maka perlu
diterapkan kemampuan analisis untuk menjawab soal tersebut agar bisa menguraikan peristiwa-peristiwa tadi, statement-statement tadi menjadi komponen yang lebih jelas sehingga bisa menjawab soal tersebut secara cepat dan tepat. Oke, sekarang tingkatan berpikir yang kelima. Tingkatan berpikir yang kelima tadi adalah evaluating. Evaluating artinya mengevaluasi. Nah, kalau mengevaluasi ini berarti ada yang dievaluasi. Ketika ada yang dievaluasi, berarti yang dievaluasi itu pasti sudah ya cukup banyak faktor yang berpengaruh kan. Kalau di kimia itu ada teori, ada juga praktek. Nah, kalau dalam praktek biasanya kita sebutnya itu eksperimen atau percobaan. Nah, pada percobaan di bidang kimia, sangat sering kali kemungkinannya itu adalah gagal. Ya kan? Contohnya misalkan kita melakukan percobaan larutan penyangga. Nah, ternyata pas kita sudah melakukan langkah-langkahnya dan itu sudah sesuai dengan prosedur, tetapi pH-nya itu tidak sesuai. Kan kalau larutan penyangga itu pH-nya harus paling enggak selisihnya nggak boleh sama ya. Misalkan kita ada larutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata larutan 1 pH-nya 2. Larutan 2 pH-nya masih 2,1, benar kan? Yang larutan 3 sudah 3 dan larutan 4, 4, larutan 5, 5. Berarti kan ini pH-nya jaraknya jauh karena penambahan larutannya itu misalkan sedikit. Larutannya yang untuk mengecek larutan itu buffer atau tidak. Karena kalau buffer itu biasanya perubahannya sangat sedikit, 0, jadi misalkan dia terbukti buffer harusnya dia 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 gitu. Berarti kan di situ ada sebuah kegagalan. Nah, ketika siswa mampu untuk menyelesaikan ini dan menemukan kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi, itu termasuk tingkatan berpikir evaluasi. Karena gimana ya, kan itu harus pintar-pintar juga mengolah kira-kira faktor apa yang berpengaruh, karena kan faktornya ada banyak. Nah, kalau faktor ini ternyata bukan, berarti kan harus pindah ke faktor B. Kalau yang faktor B ternyata bukan juga harus pindah ke faktor C. Nah, selain ada faktor-faktor itu, biasanya kan juga ada perhitungan. Bisa saja semuanya salah, tetapi prosedurnya benar, sedangkan kesalahannya ada di perhitungan atau human error. Kan itu juga bisa jadi. Itu adalah tingkatan berpikir evaluating. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling the top of thinking order, itu adalah creating artinya menciptakan. Tapi kalau kita dalam konteks manusia mungkin menemukan ya, membuat. Nah, kalau pada tingkatan berpikir ini berarti kita harus bisa menghasilkan karya. Nah, kalau untuk anak kimia, kira-kira karya-karya apa yang bisa dihasilkan? Banyak sekali. Contohnya adalah misalkan kalian bisa membuat, yang marak sekarang aja, hand sanitizer yang berbeda dari yang lain, mungkin alami, aromanya alami, dari tumbuh-tumbuhan, mungkin dari kunyit, itu kan bau-bau kunyit, itu kan bisa bau-bau jahe atau apa gitu. Pokoknya yang menghasilkan produk. Atau kalau creating itu bisa juga menghasilkan suatu formula baru. Kan tadi kita berbicara di evaluating itu banyak percobaan yang gagal. Nah, ketika dia bisa berpikir secara evaluating berarti bisa menemukan solusinya. Nah, kalau pada creating ketika dia sudah tahu itu gagal, dia bisa menemukan hukum atau teori yang menyebabkan percobaan itu tidak gagal lagi gitu. Jadi misalkan selama ini percobaan itu tuh selalu gagal. Dievaluasi mungkin bisa berhasil, tapi saat itu saja. Tapi ketika kamu bisa creating dan bisa menghasilkan teori atau hukum yang baru yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, itu juga creating.
karena menghasilkan suatu hukum baru. Jadi bisa karya, bisa produk, wujud-wujudnya ada, atau hasil pikiran yang bisa melengkapi teori-teori sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kesimpulan ya. Tadi ada 6. Apa aja? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan yang terakhir? Apa yang terakhir? Yang terakhir itu adalah creating. Nah, yang termasuk soal HUTS itu kira-kira dari tingkatan berpikir yang mana? Ternyata untuk tingkatan berpikir yang remembering, understanding, dan applying itu termasuk tingkatan berpikir LOTS atau Lower Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, kalau yang HUTS itu adalah yang C4, C5, C6. Apa saja tadi? Analyzing, evaluating, and creating. Jadi itu. Jadi ketika kalian itu menemukan soal-soal tipe analisis, tipe evaluasi, tipe menemukan, nah itulah kalian sedang diuji untuk berpikir secara HUTS, secara higher order. Jadi makanya kalian kalau mengerjakan soal-soal analisis itu capek, lelah ya gara-gara itu memang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk apa sih kita harus tahu soal HUTS itu kenapa dan apa, bagaimana tipe-tipenya? Karena sudah tahu kan UN-nya dari tahun 2015 itu memang tipenya HUTS. Nah, selain ada di UN, kan juga ada di UTBK. Seleksi kalian untuk masuk kampus itu semua soalnya juga HUTS. Makanya kalian itu perlu tahu bagaimana tipe-tipe soal HUTS khususnya di kimia. Mungkin kalau kalian ngambil MIPA. Kalau kalian nggak ngambil MIPA, berarti ya di bidang-bidang yang lain. Yang penting kalian sudah tahu HUTS itu apa dan tingkatan berpikirnya itu bagaimana, yang C4 sampai C6. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga sedikit banyak ya yang kita diskusikan hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya. Semoga ada sedikit ya mungkin ilmu ya yang bisa dipetik ya. Ya semoga. Terus apalagi ya? Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tuh semakin bermanfaat dan berkembang pesat. Ya dari saya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, ada mungkin yang mau ditanyakan, bingung dan sebagainya, boleh banget tanya di kolom komentar atau DM IG pembelajar kimia @pembelajarkimia, atau boleh DM IG saya @yolandasintiadewi. Jangan lupa follow juga ya IG @pembelajarkimia. Oke, saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.